وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid. Karena kan Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hasan As-Sidawi beliau berhalangan untuk kembali melanjutkan pelajaran yang beliau asuh, sehingga kita gantikan dengan pelajaran kitab Tauhid. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam bab yang baru, yaitu bab barang siapa yang mentahqiq tauhidnya dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Jadi kita murojaah terlebih dahulu tentang apa makna dari mentahqiq tauhid. Luar biasa. Dan dari murnikan tauhid dari kotoran-kotoran syirikan, kebidahan, dan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak pernah berdosa. Terus, jadi kalau dengan pengertian yang Bapak sebutkan tadi nggak masuk. Kalau orang itu pernah melakukan dosa sekali saja, berarti dia tidak masuk dalam kategori orang yang mentahqiq tauhidnya. Ketika dikatakan orang yang mentahqiq tauhidnya, dia harus memurnikan dari syirikan, kebid'ahan dan dosa-dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, berarti tauhidnya belum ditahqiq. Nah, itu pengertiannya ada yang kurang. Siapa yang bisa membantu? Abu Zulfah? Kurang sedikit saja. Apa itu? Memulihkan tauhid dari terus menerus melakukan dosa. Iya. Poin yang ketiga adalah orang itu harus memurnikan tauhidnya dari terus menerus dalam melakukan dosa. Maka itu akan membuat dia tidak termasuk dalam kategori orang yang membuat mentahqiq tauhidnya. Dan kalaupun dia hanya terjatuh dalam dosa satu kali atau dua kali, kemudian dia bertobat, maka itu tidaklah mengotori dari kemurnian tauhidnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kemarin beliau menyebutkan
ayat terkait dengan bab ini mengenai Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah umat, yaitu imam, qudwah, teladan. Qanitan. Qanitan ini maknanya apa? Said. Begitu saja. Yang kurang. Qanit itu lebih mantap daripada orang yang taat. Siapa yang tahu? Yang kemarin hadir? Orang yang terus-menerus dalam ketaatan. Sehingga dia lebih, levelnya lebih di atas dari orang yang taat. Ya, orang yang taat. Dia berusaha untuk stabil dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan. Apa maknanya hanifan, Pak Adi? Siapa lagi yang kemarin hadir? Patri? Nggak hadir ya? Mana Rio? Rio ada nggak? Ada. Apa Rio? Hanif. Maknanya? Nggak kelihatan wajahnya. Dari Ardiansa. Abu Ardiansa. Apa maknanya Hanif? Seorang mengatakan jiwanya kepada Allah dan yang paling baik lagi. Seorang yang menghadapkan jiwanya hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Pinter. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa keterkaitan ayat ini dengan bab? Ayat ini nampaknya secara zahir tidak ada perbincangan mengenai masalah tauhid. Ayat ini hanya menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud dari musannif mengambil ayat ini sebagai dalil adalah untuk menunjukkan contoh figur yang berhasil dalam memurnikan tauhid. Jadi maksud beliau menyampaikan ayat ini adalah untuk memberikan contoh, ya, sebuah figur atau profil yang telah berhasil dalam memurnikan tauhidnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah berhasil mendapatkan kedudukan tersebut. Orang yang telah memurnikan tauhidnya. Ya, kita lanjutkan. Qala al-Muqaddim rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. An Husain ibni Abdurrahman. Dari Husain ibni Abdurrahman. Baik. Ini Atba'u Tabi. Dia berada pada generasi Atba'u Tabi. Jadi pada generasi ketiga, ya. Generasi pertama itu para sahabat, generasi kedua itu tabi'in, generasi ketiga atba'ut tabi'in. Dia pada generasi ketiga. Baik. Qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Berkata Husain, dahulu saya pernah ada di sisi Sa'id ibn Jubair. Dekat dengan Sa'id ibn Jubair. Baik. Dia ini termasuk dalam golongan tabi'in. Baik, Sa'id ibn Jubair. Dan
beliau termasuk ahli fikih dan juga dalam permasalahan hadis beliau seorang rawi yang thiqah, imam dan hujjah. Tapi yang disayangkan beliau terprovokasi dan terpengaruh oleh pasukannya Ibnul As'ad yang mengadakan pemberontakan kepada penguasa. Ya, jadi barakallahu fikum. Memang berat. Ya, seorang alim saja bisa tergelincir ikut dalam pemberontakan. Barakallahu fikum. Dengan alasan ya memang ya, cukup masuk akal, dikarenakan memang pemerintah saat itu tindakannya benar-benar zalim. Banyak korban di kalangan kaum muslimin yang gugur, dibunuh. Barakallahu fikum. Sehingga mau tidak mau ada sebagian para ulama yang terfitnah. Di antaranya Sa'id ibn Jubair. Akhirnya Sa'id ibn Jubair itu tertangkap oleh pasukan penguasa yang saat itu dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Ya, seorang panglima jenderal perang yang terkenal dengan berdarah dingin, sangat bengis dan kejam. Jangankan seorang tabi, seorang sahabi saja disikat sama dia. Tidak segan-segan. Ya, jangankan tadi sahabat Rasul saja apa? Disikat sama Yusuf, Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Seperti Abdullah bin Zubair, dibantai sama dia. Padahal Abdullah bin Zubair, anaknya sahabi, ya, cucunya sahabi, keluarganya rata-rata sahabi. Tapi itu tidak membuat Hajjaj menjadi gentar atau segan. Apalagi setelah Sa'id bin Jubair. Barakallahu fikum. Sehingga dieksekusi mati oleh Hajjaj. Barakallahu fikum. Dan setelah kejadian itu dia mendapatkan doa kejelekan dari Sa'id bin Jubair. Ya, setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair, dia langsung merasakan doa dari Sa'id bin Jubair. Akhirnya setelah itu Hajjaj bin Yusuf jatuh sakit. Barakallahu fikum. Dan semakin lama sakitnya semakin parah. Akhirnya dia tewas dengan sebab penyakit tersebut. Ya, seorang panglima perang, jenderal yang hebat, tapi matinya bukan di tangan musuh, bukan karena tusukan panah ataupun pedang, tapi dengan penyakit. Barakallahu. Itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sa'id ini juga. Hanya dari sisi itu saja yang disayangkan dari beliau. Barakallahu fikum. Ada dari sisi yang lain, itu ilmu beliau sangat-sangat dibutuhkan. Jika sebagian kaum muslimin ketika meninggalnya Sa'id bin Jubair itu sangat-sangat menyayangkan. Dikarenakan beliau saat itu memegang beberapa kunci-kunci dari ilmu syariat ini. Beliau yang menguasai. Semenjak beliau meninggal ada beberapa ilmu-ilmu syariat yang kurang dikuasai. Barakallahu fikum. Karena kuncinya dipegang oleh Sa'id bin Jubair. Sehingga kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan ketika beliau wafat. Di tangan Hajjaj bin Yusuf. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawatiba alladhi inqabbal barihata. Berkata Sa'id, siapa di kalangan kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya, sedang ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Siapa di kalangan kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam?
Ada sebuah peristiwa yang cukup unik ya pada malam sebelumnya, yaitu Sa'id bin Jubair melihat atau mendengar berita adanya bintang jatuh. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya. Fakultu ana, maka Husain ibn Abdurrahman mengatakan iya, saya lihat semalam memang ada bintang jatuh. Summa qultu, kemudian saya katakan, amma inni lam akun fi sholatin walakin niludirtu. Berkata Husain ibn Abdurrahman, akan tetapi saya semalam itu tidak sedang sholat malam. Tetapi saat itu saya disengat oleh binatang penyengat. Dari lafaz ini menunjukkan bagaimana keikhlasan mereka para salaf. Ya, para tabi'in. Barakallahu fikum. Mereka tidak ingin dipuji oleh orang lain untuk sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ya kan? Dan Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kemudian beliau mengatakan saya. Sebenarnya kalau beliau mau berhenti di situ saja sudah cukup. Ya kan? Tapi beliau khawatir, takutnya teman-teman yang ada di majelis itu menduga, oh, berarti dia nggak tidur semalam. Wah, berarti dia sholat malam. Wah, berarti dia orang yang sholat. Karena khawatir temannya tadi menduga kepada dia dugaan yang nggak pantas dia dapatkan, makanya dia mengatakan, tetapi saya semalam itu bangunnya bukan karena sholat, ya, tapi pas kebetulan saya disengat oleh binatang, makanya saya terbangun dan sempat melihat bintang jatuh. Barakallahu itu yang harus kita tiru ya dari para salaf. Barakallahu fikum. Mereka benar-benar ikhlas dalam beramal, tidak menginginkan pujian orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Qala fama sana'ta, maka Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain, terus apa yang kamu lakukan ketika disengat? Baik. Tindakan apa yang kamu lakukan? Qultu, maka Husain mengatakan, irtaqaitu. Ya, irtaqaitu. Saya minta diruqyahkan oleh teman saya. Baik. Jadi beliau tidak meruqyah sendiri, tapi minta temannya untuk meruqyah. Barakallahu fikum. Baik. Untuk masalah ruqyah lebih rincinya akan kita bahas nanti ada pada babnya yang akan beliau sebutkan terkait dengan masalah ruqyah. Baik. Qala fama amalta ala dzalik. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, apa yang membuat kamu melakukan tindakan tersebut? Apa yang membuat kamu memilih tindakan tersebut ketika disengat binatang penyengat? Ya, bukan mengambil obat-obatan seperti habatus sauda atau minyak zaitun. Ya, kok kamu malah memilih minta diruqyah sama temanmu? Sa'id bin Jubair mencari jelasan dari temannya. Qultu, maka Husain mengatakan, haditsun haddatsana Sya'bi. Yang membuat saya melakukan tindakan tersebut adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Juga seorang tabi, Sya'bi. Namanya adalah Amir ibnu Syurahil. Ya, Asy-Sya'bi namanya Amir ibnu Syurahil. Qala wa ma haddatsakum, maka berkata Sa'id,
memangnya apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Hadis apa sih yang dia berikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Hasib annahu qala. Demikian dalam nuskhahnya antum. Iya. An Buraidah ibn al-Hasib itu langsung annahu qala atau ada an ibn Abbas? Hah? Coba bisa lihat, nampaknya ada yang janggal dalam nuskhah saya. Baik. Labat. Annahu qala, bahwasanya Buraidah ibnu Hasib menyatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Buraidah menyatakan tidak ada yang namanya ruqyah melainkan untuk menangkal penyakit ain atau huma. Huma ini terkena sengatan. Barakallahu. Itu alasan Husain bin Abdurrahman. Iya. Kenapa dia memilih minta diruqyah oleh temannya ketika di tengah? Ternyata beliau punya dalil. Apa dalilnya? Yaitu dalil yang disampaikan oleh Buraidah bin Hasib. Bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau terkena sengatan. Penyakit ain itu adalah sebuah penyakit yang timbul dari pandangan mata. Dan ada dua sebabnya, entah pandangan itu merupakan pandangan yang penuh dengan kebencian, atau pandangan tersebut adalah pandangan yang penuh dengan kekaguman. Itu bisa berpengaruh. Ya. Seseorang yang dipandangi oleh orang lain dengan pandangan yang sangat benci, barakallahu fikum, itu akan menyebabkan dia terkena sakit. Atau seorang itu dipandangi oleh orang lain dengan penuh kekaguman. Ya. Dan dia tidak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya. Untuk poin yang pertama mungkin sering kita mendapatkan penjelasan. Untuk poin yang kedua ini yang mungkin jarang kita dapatkan. Ya. Hingga di sini dianjurkan kepada kita apabila kita melihat sesuatu yang membuat kita kagum atau takjub, jangan terpana, jangan terlena, tapi kita harus bertasbih. Ya, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, alhamdulillah. Baik. Seperti yang mungkin akan sering kita dapati ketika kita menjenguk saudara kita yang baru saja melahirkan putra atau putri. Kalian anaknya ganteng, cantik, ya kan? Kadang-kadang kita terpesona, berkagum-kagum dengan anak tersebut. Wah, anakmu cantik sekali. Wah, ayu sekali, ganteng sekali. Sampai, wah pokoknya ini anak orang Indonesia atau orang Barat ya. Masya Allah. Ya. Tanpa dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan anak tersebut terkena penyakit ain. Makanya terkadang kita mendapati anak-anak kita tahu-tahu panas. Ya. Tanpa kita tahu sebabnya, diperiksa ke dokter ya tidak ada sakit apa-apa. Cuman ya demikian, terkena demam. Nah, itu kemungkinan demikian. Ada indikasi ke arah sana. Kemungkinan ada orang yang melihat anak kita mungkin dengan pandangan kebencian atau dengan pandangan kagum dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya?
Nah makanya disyaratkan bagi kita mengajak anak-anak kita yang masih kecil keluar, kita diharapkan untuk melindungi mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dilakukan Rasul kepada cucu-cucu beliau, Al Hasan dan Al Husain, ketika ingin diajak keluar, didoakan oleh Rasul. Wa'idukuma bikalimatillahhi tammatin min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari kejelekan makhluknya. Ingat ya, itu disyaratkan bagi kita ketika ingin keluar mengajak putra putri kita untuk mendoakan mereka supaya dilindungi oleh Allah. Kita nggak tahu di jalan, ya? Mungkin ada orang yang nggak suka dengan kita, memandangi kita atau anak kita dengan pandangan kebencian, atau orang yang kagum. Itu yang disyariatkan atau dibimbingkan. Barakallahu fikum. Baik. Dan apabila sudah terjadi kasus tersebut, ada indikasi ke arah sana, misalnya ada keluarga kita yang terkena penyakit ain, diperiksa ke dokter nggak ada sakit apa-apa, tapi badannya panas, demam, maka di antara solusinya adalah dengan meruqyah. Baik. Barakallahu fikum. Begitu juga terkena sengatan, itu juga di antara obatnya dengan meruqyahnya. Barakallahu fikum. Kalau untuk sengatan, ruqyah yang dipraktekkan oleh salaf adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, kalau saya tidak salah, riwayat Bukhari, ketika itu sebagian para sahabat yang sedang safar hingga di sebuah tempat, sebuah kaum ingin minta dijamu sebagai tamu. Ternyata kaum tersebut menolak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata dapat kabar bahwasanya kepala suku kaum tersebut tersengat binatang penyengat. Kemudian minta bantuan kepada rombongan para sahabat tadi. Diruqyahlah kepala suku tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Barakallahu. Ternyata apa? Mujarab. Sembuh kepala suku. Akhirnya mereka diberikan hadiah kambing. Para sahabat tidak berani langsung makan kambing tersebut, tapi bertanya terlebih dahulu kepada Rasul, bagaimana hukumnya, dan Rasul mengikrarkannya, diperbolehkan. Dan ini menunjukkan apa? Di antara ruqyah yang cocok untuk orang yang terkena sengat, entah itu sengatnya kalajengking, lipat, yang misal dengannya atau ular, itu dibacakan surat Al-Fatihah. Barakallahu. Baik. Terkait dengan hadis ini, la ruqyata illa min ainin aw qamatin. Hadis ini secara wahid itu menunjukkan ruqyah itu hanya digunakan untuk dua penyakit ini saja. La ruqyata illa min ainin aw qamatin. Ruqyah, tidak ada ruqyah melainkan untuk penyakit ain atau homa. Itu secara zahir kandungan dari hadis ini. Dalam keadaan kita melihat dalil-dalil yang lainnya bahwasannya ruqyah itu juga digunakan oleh Rasul dan para sahabat untuk selain dua penyakit ini. Contohnya Rasul yang disihir oleh penyihir dari Yahudi. Lagi Ibrul Aqsam. Dia penyihir Rasul. Barakallahu fikum. Membuat Rasul itu linglung, lupa ingatan. Tidak tahu apa yang dia kerjakan. Saking kuatnya sihir lagi Ibrul Aqsam. Seorang Rasul itu bisa terkena. Kemudian setelah itu apa? Malaikat Jibril yang meruqyah Rasul. Menunjukkan secara praktek ruqyah itu tidak hanya digunakan untuk penyakit ain ataupun
terkena sengat. Ya kan? Tetapi juga bisa untuk orang-orang yang terkena guna-guna atau sihir atau santet dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana ini? Ada banyak ucapan di kalangan para ulama dalam mengkompromikannya. Sebagian mereka menyatakan hadis Buraidah bin Hafid ini di awal-awal Islam. Ya. Ruqyah itu hanya diperbolehkan untuk penyakit ain dan homa di awal-awal. Namun setelah itu, turunnya syariat diperbolehkan menggunakan ruqyah untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Ini satu versi dari para ulama cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang lainnya. Sebagian mereka menggunakan versi yang lain. Mereka menyatakan maksud hadis ini bukanlah pengkhususan secara mutlak, tetapi nisbi. Sehingga ada lafaz yang tersembunyi dari hadis ini. Makna secara sempurna dari hadis ini, la ruqyata anfa illa min ainin aw umatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat, yang lebih mujarab, melainkan untuk mengobati penyakit ain dan homa. Lihat, yang makna hadis ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya ruqyah itu sangat paten, sangat mujarab, sangat bermanfaat, ya, khususnya untuk dua penyakit ini. Penyakit ain dan homa. Dan ini tidak menafikan ruqyah bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Paham ya? Jadi ini hanya untuk menekankan bahwasanya ruqyah itu sangat mujarab, sangat bermanfaat untuk dua penyakit ini. Sangat pas. Obat yang paling cocok untuk penyakit ain dan homa. Paham ya? Itu dua versi yang ada di kalangan para ulama dalam mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Qala maka Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sa'id mengatakan sungguh bagus tindakan seseorang yang dia itu berhenti sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Maknanya di sini Sa'id bin Jubair memuji tindakan Husain ibn Abdurrahman. Ya. Dia melakukan tindakan amalan sesuai dengan kadar keilmuannya. Yang dia dengarkan mengenai masalah ini ya cuma hadis ruqyah itu. Sehingga dia beramal dengannya. Maka apa? Dipuji oleh Sa'id. Ya, sungguh bagus tindakan seseorang yang dia itu berhenti sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Dikarenakan Husain hanya mendengarkan hadis ini, ya itu yang diamalkan. Barakallahu fikum. Ini tindakan yang sangat luar biasa di kalangan salaf. Ya, adab yang sangat luar biasa yang diajarkan kepada kita. Terkhusus ketika terjadi yang namanya dialog atau adanya perbedaan pendapat. Ya, apalagi dalam permasalahan syariat ini. Ada beberapa bab yang di situ terjadi perselisihan antara satu pihak dan pihak yang lainnya, antara alim yang satu dengan alim yang lain. Di sini Sa'id bin Jubair menunjukkan kepada kita sebuah sikap yang sangat bijak. Sa'id bin Jubair memiliki ilmu yang lain yang nanti akan disampaikan. Memiliki pendapat yang berbeda dengan Husain bin Abdurrahman. Dan beliau tidak menjadikan ini apa? Sebagai ajang untuk menjatuhkan temannya. Ya, sebagai ajang untuk menunjukkan kehebatan ilmu dia.
Nah ini mungkin terjadi pada sebagian pihak. Tahu temannya salah, dalilnya lemah, wah kamu goblok. Ya, kamu tuh nggak tahu masalah ini lemah ini dalilnya. Ada dalil yang lebih kuat, jika ada demikian. Nah, ini menunjukkan orang yang barakallahu fikum sebenarnya dia sendiri yang goblok. Dalam artian apa? Dia nggak tahu adab masalah ini. Jadi ada ketika terjadi yang namanya apa? Perselisihan pendapat. Yang masing-masing pihak memiliki argumen. Barakallahu fikum. Di sini saya juga mengajarkan kepada kita. Ya, sungguh bagus tindakan seseorang yang dia itu beramal sesuai dengan kadar pengetahuannya. Barakallahu fikum. Kemudian baru beliau menyampaikan argumen yang beliau anggap itu lebih kuat daripada argumennya Musayyib ibn Abdurrahman. Barakallahu fikum. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi kata Said bin Jubair, Ibnu Abbas pernah mengabarkan kepada kami sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Sayyid uribat alayyal umam, kata Rasul. Ditampakkan di hadapanku umat-umat yang sangat banyak sekali. Dia pernah melihat penampakan barakallahu fikum, yaitu umat-umat yang terdahulu dan juga umat-umat manusia yang akan datang. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Di situ aku melihat ada seorang nabi yang bersama dia hanya beberapa orang. Ar-rahtu itu bilangan dari 3 sampai 10. Ya. Bilangan dari 3 sampai 10. Jadi dia mengatakan saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu ya antara 3 sampai 10 orang. Ini nabi ya, bukan ustaz. Ini nabi pengikutnya cuma 3 sampai 10 orang. Baik. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan juga aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya itu 1 orang atau 2 orang. Jadi pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadin. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pun. Artinya apa? Tidak ada pengikutnya, sendirian. Barakallahu. Pada ucapan beliau di sini merupakan dalil, ya, penguat barakallahu fikum yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan banyak tidaknya pengikut. Banyak tidaknya pengikut itu bukan dijadikan tolak ukur seorang itu benar atau salah. Untuk meluruskan ya pemahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka dalam menghukumi seseorang dilihat pengikutnya. Ya, kalau memang kelompokmu itu benar, kok cuma kalian bertiga yang ikut? Ya, kenapa orang di kampung ini nggak ada yang ikut kalian? Tentunya kalau kalian benar, orang lain akan ikut. Ya, ini sering kita dengarkan ucapan dari masyarakat. Barakallahu fikum. Mereka untuk menentukan benar dan salah, lihat pengikutnya, lihat jumlahnya. Barakallahu fikum. Padahal kalau kita mau melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita melihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jumlah yang banyak itu dalam konteks kalimat yang bernada celaan.
Ketika Allah menyebutkan jumlah yang sedikit, itu biasanya dalam konteks pujian. Ya kan? Baik. Dalam surat Yusuf Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan dari mereka, melainkan mereka mayoritasnya jatuh dalam kesyirikan. Kemudian Allah menyatakan, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu. Ya kan? Dalam banyak dalil kita melihat ketika Allah berbicara tentang jumlah yang banyak, menunjukkan celah. Ketika berbicara tentang jumlah yang sedikit, menunjukkan pujian. Sehingga harus diluruskan ya kepada kaum muslimin, sehingga yang menjadi tolak ukur itu bukanlah banyak dan sedikit. Belum tentu juga kita mengatakan jumlah yang banyak itu pasti salah, tidak juga. Ya, tidak bisa kita mengatakan, pengikutnya banyak pasti salah. Ya. Sehingga yang menjadi penentu itu bukan banyak sedikitnya, tapi kesesuaian dia dengan al-haq, dengan Al-Quran, Al-Sunnah, dan pemahaman salaf. Baik. Banyak sedikit, itu semua adalah perkara yang relatif. Barakallahu fikum. Baik. Ru'yali sawadun azim. Kemudian tiba-tiba kata Rasul, diangkatlah di hadapanku bayangan hitam yang sangat besar. Maknanya beliau dari kejauhan itu melihat gerombolan manusia yang sangat banyak, sehingga seperti bayangan hitam. Ya. Awanantu annahum ummati, kata Rasul, dan aku menduga bahwasanya mereka itu adalah umatku. Rasulullah, wah ini banyak sekali pengikutnya ini. Siapa ini? Rasul mengharap, wah ini semoga saja inilah pengikutku. Kata Rasul. Faqila, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Wah, ternyata salah. Ya. Ternyata yang pengikutnya besar adalah Nabi Musa. Fanazartu fa'idza sawadun 'azimun. Ternyata aku melihat lagi untuk kesekian kalinya di seberang sana ada bayangan hitam yang lebih besar, yang lebih banyak daripada jumlah sebelumnya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, ini adalah umatmu. Umat Islam, umatnya Rasul alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini kita bisa menentukan bahwasanya yang paling banyak dari kalangan para anbiya pengikutnya adalah Nabi Muhammad. Kemudian peringkat kedua Nabi Musa. Barakallahu fikum. Karena kan memang kurun waktunya cukup lama. Ya, syariat Nabi Musa itu berlaku. Barakallahu fikum. Dalam waktu yang cukup lama dan begitu banyak para nabi dan rasul diutus kepada Bani Israel. Ya, mulai dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Barakallahu fikum. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya itu berada pada syariatnya Nabi Musa. Bani Israel. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ini juga menunjukkan kepada kita apa yang kita sebutkan sebelumnya. Yang menjadi tolak ukur itu bukan yang namanya banyak ataupun sedikit. Barakallahu. Di sini Rasul umatnya paling banyak. Apakah kita akan mengatakan salah? Enggak. Ya kan? Jadi kesimpulannya benar dan salah itu dilihat kesesuaiannya dengan al-haq, bukan dilihat banyak ataupun sedikit. Wa ma'hum sab'una alfan. Dan bersama mereka dari umat Rasul tadi ada 70.000 orang.
yang memiliki keistimewaan. Apa itu? Yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala azab. Yang 70.000 orang tadi akan masuk ke dalam jannah tanpa melalui hisab dan tanpa merasakan azab. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang sangat besar, bagaimana kita ungkapkan kemarin ya. Orang itu bisa masuk ke dalam jannah langsung. Barakallahu fikum. Enggak terhenti di sidang ya, yang Allah gelar pada hari kiamat nanti untuk menghitung baik dan buruk. Untuk mereka ini 70.000 orang ini langsung dibawa ke tahap selanjutnya. Yang lain tertahan dalam sidang tadi. Barakallahu fikum. Menghitung baik dan buruk. Untuk 70.000 orang ini langsung ya, tanpa merasakan azab sedikit pun. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita melihat jumlah tersebut dan kita melihat jumlah para sahabat, barakallahu fikum, nampaknya kemungkinan kecil kita masuk dalam kategori jumlah para sahabat ketika Rasul meninggal. Itu ada mengatakan sekitar 12.000 ya. Ada yang mengatakan 120.000. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Sehingga kalau kita membandingkan siapa yang lebih layak, kita atau para sahabat, ya jelas mereka. Mereka yang langsung mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita melihat sebatas ini saja. Ya, nampaknya kemungkinan kecil kita untuk masuk dalam golongan yang sangat istimewa. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau memahami, ya, umat beliau itu banyak. Nampaknya nggak cukup kalau cuma 70.000 orang saja yang mendapatkan keistimewaan ini. Sebutkan dalam riwayat yang lain, Fastazadtu Rabbi. Maka Nabi menyatakan, aku meminta kepada Rasul tambahan. Ya, 70.000 itu masih kurang nampaknya. Sahabatku saja nggak bisa masuk semua. Maka Rasul meminta tambahan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ditambah lagi yang mendapatkan tempat yang spesial ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ya, orang yang mendapatkan keistimewaan ini. Jadi setiap 1.000 orang ditambah lagi 70.000. Ya, setiap 1.000 kemudian ditambah lagi 70.000. Sehingga berapa jumlahnya? Hah? Berapa jumlahnya? Setiap kelipatan 1.000 ditambah 70.000. Berapa? Saya kira jumlahnya, hah? Berarti kan 70.000 dikali 70, gitu ya? Setiap 1.000 ditambah 70.000, berarti kan 1.000 dikali 70, ya kan? Ya, berapa itu? Iya, berarti kan 70.000 dikali 70. Berapa itu? Dikit sekali itu. 4.900.000.
Itu tambahannya. Ditambah lagi yang 70.000. Nah, kalau demikian kita akan bisa sedikit tenang ya. Nampaknya ada peluang. Cukup banyak, 4.900.000 ditambah 70.000. Ya, sehingga kita agak semangat membaca kelanjutannya. Ya, kalau cuma pada sebelumnya, wah, udah ini nggak masuk nampaknya. Tapi alhamdulillah Rasul sangat memahami sehingga meminta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sanad dengan tambahan ini dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar sanaduhu jayyid, sanadnya bagus sehingga bisa kita gunakan sebagai argumen. Jadi, Ibnu Katsir mengatakan haditsun sahih, hadisnya sahih. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi. Itu diantara keutamaan orang yang mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis. Ya. Jadi dalam memahami hadis itu tidak cukup hanya dari satu riwayat, tapi harus kita melihat seluruh riwayatnya sehingga kita bisa memahami hadis ini secara menyeluruh. Ya kan? Kalau kita cuma baca ini saja, keterangan dari sini saja tanpa membaca keterangan yang lain, ya sudah seperti yang saya katakan tadi. Yang malas membaca keterusannya, awas ya bakalan nggak masuk. Ya kan? Tapi dengan membaca riwayat yang lain, jelas bagi kita ternyata nampaknya ada peluang bagi kita. Barakallahu fikum. Rasul meminta tambahan lagi dari 70.000, ya berapa? 4.900.000. Wah, banyak itu. Jadi, summa nahwa pada halaman jilah. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Di sini Rasul tidak menyebutkan kriterianya apa saja. Ya, pokoknya nanti pada hari kiamat itu ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab. Ya, itu terus. Akibatnya apa? Faqadan nasu fi ulai. Maka umat manusia dari kalangan para sahabat berbincang-bincang siapakah mereka? Ya, menebak-nebak. Wah, apa ini? 70.000 ini. Apa kriterianya? Rami jadi bahan perbincangan di kalangan para sahabat. Barakallahu. Dan di sini juga menunjukkan keutamaan mereka para sahabat. Ya, mereka itu sangat semangat, sangat senang kalau berbicara atau ngobrol dengan perkara-perkara akhirat. Barakallahu fikum. Itu bedanya dengan kita. Ya, kalau kita sebaliknya, kalau udah ngobrol masalah akhirat itu kayaknya beda. Jadi, barakallahu fikum. Membosankan. Kalau udah masalah bisnis, wah itu sampai tengah malam pun terus. Masya Allah. Sampai nggak tidur, Masya Allah. Iya. Itu kelemahan kita dan harus kita akui. Tapi kalau para sahabat sebaliknya. Kalau masalah dunia ya seadanya. Tapi kalau bicara masalah akhirat itu sampai tengah malam. Habis. Ini dari hadis. Dari hadis yang lain kita bisa melihat ya. Pertanyaan para sahabat itu semuanya terkait dengan masalah akhirat. Amalan apa yang paling afdol? Ya kan? Amalan apa yang membuat saya masuk ke dalam jannah, selamat dari annar? Rata-rata demikian. Jarang di kalangan mereka atau tidak ada di kalangan mereka bertanya, bisnis apa Rasul yang paling cocok untuk saya? Pernah tidak ada mendapatkan dalam hadis? Kayaknya nggak ada barang itu. Ya kan? Nah, itu keutamaan mereka para sahabat. Bukan berarti kita nggak boleh bicara masalah bisnis, ya boleh-boleh saja. Tapi apa? Sepertinya barakallahu fikum. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, wala annahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya mereka itu adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah alaihi wasallam. Tebakan sebagai mereka, ya, dengan ijtihadnya mereka. 70.000 itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Rasul. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi menyatakan, wala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sebagian lagi menyatakan
Oh, nampaknya mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ini tebakan sebagai mereka. Wadzakaru asya, dan mereka menyebutkan banyak tebakan. Ya, banyak pendapat. Kami pokoknya malam itu semuanya berbincang-bincang masalah itu. Entah dengan temannya, entah dengan istrinya, entah dengan anaknya, pokoknya itu yang dibahas. Perbincangan malam itu. Menebak-nebak siapakah mereka. Faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun keluar untuk menemui mereka. Fa'akhbaruhu, dan Rasul menghabarkan kepada mereka siapakah orang-orang tersebut. Faqala, Rasul mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rasul mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Lafaz inilah yang diinginkan oleh Sa'id ibnu Jubair. Ya, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Usaid ibn Abdurrahman yang lebih afdal daripada tindakannya. Ya, di antara kriteria orang yang akan masuk jannah tanpa hisab dan azab, ia tidak pernah minta diruqyah oleh orang lain untuk pribadinya. Sedangkan tadi mungkin minta ruqyah kepada orang lain. Nah, akhirnya apa? Dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Barakallahu fikum. Tetapi hal ini tidak menunjukkan haramnya. Ya, bukan berarti haram orang itu minta untuk diruqyah oleh orang lain. Tidak. Tetapi ini menunjukkan apa? Makruh. Atau paling tidak akan menyebabkan dia kehilangan keutamaan ini. Barakallahu fikum. Ayo ya. Barakallahu fikum. Juga untuk mereka-mereka yang terkena penyakit-penyakit ya, entah itu di santet atau guna-guna, atau terkena penyakit ain atau tersengat, kalau bisa dia meruqyah dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai dia minta untuk orang lain meruqyahnya. Dan dia bersabar untuk menghadapi semua itu. Sebagaimana ini pernah terjadi pada seorang wanita yang ada di zaman Rasul, kulit hitam. Dia pernah datang kepada Rasul, wanita ini sering kesurupan, diganggu jin. Dia minta kepada Rasul untuk mendoakannya selamat dari penyakit itu. Maka Rasul memberikan pilihan kepada wanita tersebut. Kamu saya berikan pilihan. Kamu mau bersabar menghadapi itu semua, dan saya jamin kamu akan masuk ke dalam jannah, atau ya saya akan meruqyah kamu akan sembuh, tapi kamu tidak akan mendapatkan jaminan tadi. Maka wanita tersebut memilih pilihannya pertama. Ya sudah Rasul, kalau begitu saya sabar saja menghadapi penyakit ini. Baik, cuma satu hal, saya minta kepada Anda untuk berdoa kepada Allah ketika saya kesurupan, jangan sampai aurat saya terbuka. Hanya Rasul mendoakan. Barakallahu, itu yang afdol. Ya, ketika orang itu mendapatkan gangguan-gangguan dari jin atau yang semisal, dia bersabar dan tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Amin ya, itu yang afdol. Dan bukan berarti haram. Boleh saja bagi dia, tetapi apa? Akibatnya dia akan kehilangan keutamaan ini. Sebagai profesi ini. Apa itu maksudnya? Oh, itu lagi bahasanya. Nanti dulu ya. Yang terkait dengan masalah ini, apa hukum seseorang yang minta ruqyah tapi untuk orang lain? Ya, apakah dia termasuk yang tarkut dalam kategori orang yang minta ruqyah? Paham ya kasusnya? Ini saudaranya yang kesurupan, yang diganggu jin. Yang minta ruqyah dia untuk saudaranya.
Apa hukumnya? Baik. Apakah orang tersebut ketika melakukannya akan hilang bagi dia keutamaan hadis ini? Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh barakallahu fikum ketika beliau mensyarah kitab ini, itu tidak termasuk. Kenapa? Yang menjadi illah hadis ini adalah perbuatan tersebut bisa mengurangi rasa tawakal dia kepada Allah. Ya kan? Sedangkan orang yang meminta tadi tidak bersandar kepada yang meruqyah. Dia hanya sebagai mediatornya saja, perantara. Barakallahu fikum. Yang perlu adalah orang yang diruqyah tadi. Jika tidak mengapa. Ya, kita meminta orang lain untuk meruqyah teman kita. Itu tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Kenapa? Karena ilahnya itu tidak ada pada orang tersebut. Ayo ya. Untuk masalah yang tadi, masalah terkait dengan pernik ruqyah, insyaallah nanti akan kita bahas pada waktu yang pas. Baik. Ayo ya. Ini diinginkan oleh saya. Walayak tahun. Kriteria yang kedua, dia tidak pernah minta ikai. Ikai ini adalah salah satu metode pengobatan yang ada saat itu. Metode pengobatan klasik. Entah saat ini masih ada atau tidak. Pengobatan dengan menggunakan besi panas. Ya, jadi besi dipanaskan, kemudian ditempelkan pada penyakitnya tadi. Barakallahu fikum. Itu zaman dahulu masih digunakan. Tapi sekarang kayaknya jarang Pak ya. Masih ada Pak? Pengobatan dengan gaya demikian. Tidak pernah dengar ya? Hah? Hah? Oh itu enggak masuk dalam. Lain. Ini besi yang panas sampai membara, sampai merah, kemudian dilekatkan dengan bagian yang penyakit tadi. Ya. Barakallahu fikum. Wala yatatayyarun. Kriteria yang ketiga, dia tidak pernah melakukan tatayyur. Tatayyur itu adalah menganggap sial dengan adanya sesuatu. Ya, entah dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Barakallahu fikum. Jadi tatayyur itu berasal dari kata ta'ir, burung. Dan ini bukan merupakan kekhususan. Ya. Dikarenakan memang saat itu di tengah-tengah bangsa Arab, mereka melakukan tindakan ini menggunakan burung sebagai perantaranya. Jadi ketika ingin keluar, ada sebuah hajat, ya, mau keluar rumah, terbangkan burung, kalau ke arah kanan alamat baik, kalau ke arah kiri alamat buruk. Wah, terbangnya ke kanan, sudah keluar. Terbangnya ke kiri, wah jangan, tanda buruk. Itu biasa mereka. Ya. Kemudian juga misalnya ingin mengadakan pesta-pesta, ya, walimahan atau pernikahan. Apa? Besok di mana? Atau misalnya seminggu lagi, terbangkan dulu. Ke arah kanan, wah, kita apa ini? Ke arah kiri, jangan, pindah hari yang lain. Jangan ya. Tetapi ini tidak menunjukkan kekhususan. Berlaku dengan segala sesuatu yang sejenis dengannya. Ya. Masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya ciri khas sendiri-sendiri. Sudah Pak? Pernah mendapati yang mirip-mirip demikian Pak? Hah? Kubu-kubu ya? Oh gitu ya. Baik. Burung gagak ya. Kalau ada burung gagak itu alamat orang mati gitu ya. Hah? Tanggal 1. Baik, barakallahu. Yang misal dengannya ya. Dia tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Ini nanti juga akan ada pembahasan khusus dari beliau. Masalah tatayyur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya. Baik. Barakallahu. Kita selesai ya. Sedikit lagi. Faqama Ukasha ibnu Mihsan, maka berdirilah Ukasha ibnu Mihsan, salah seorang sahabi. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakanlah ya kepada Allah agar aku dimasukkan dalam golongan orang tersebut.
Qala anta minhum. Rasul mengatakan, ya, kamu masuk dalam golongan mereka. Summa qama rajulun, kemudian berdiri lagi orang yang lain. Faqala, dan mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani. Doakanlah aku kepada Allah agar masuk golongan mereka. Faqala, Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Ini jawaban yang sangat diplomatis dari beliau. Ayo ya. Isyarat pendidikan apa? Ya, nggak bisa. Terus-terusan. Ya. Seandainya beliau mengatakan tidak bisa, secara tegas akan menyakiti hati yang kedua. Ya kan? Tersinggung. Wah, kenapa Ukasha boleh kok saya tidak? Bedanya apa? Kan sama-sama ganteng. Terus. Akan timbul ucapan yang demikian. Jika untuk menghilangkan adanya seuzon yang tidak baik, barakallahu fikum, dan juga dikhawatirkan kalau dibiarkan terus-menerus, ya, minta ini dikasih, ya, kamu masuk, minta lagi nanti yang kedua. Akhirnya apa? Nanti ada orang yang tidak berhak meminta kepada Rasul. Akhirnya apa? Berat bagi Rasul untuk mengatakan, tidak. Kenapa yang lain iya, saya tidak? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dua menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis. Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah dijauhi oleh Ukasha. Sehingga yang lain paham. Ya, maksudnya ya cukup sampai situ, itu saja. Maka tak ada ketiga cukup sampai di sini. Allah Ta'ala alam jawab atas bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.